Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antono Rizbiantoro dari kelas TE2A. Di sini saya akan menjelaskan FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Berikut penjelasannya. Untuk melengkapi tugas tugas UTS. Selanjutnya, dasar dari FMEA. FMEA merupakan salah satu alat dari Six Sigma untuk mengidentifikasi sumber-sumber atau penyebab dari suatu masalah. Menurut Chrysler 1995, FMEA dapat dilakukan dengan cara 1. Mengenali dan mengevaluasi kegagalan potensi suatu produk dan efeknya. 2. Mengidentifikasi tindakan yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempatan dari kegagalan potensi terjadi. Ketiga, pencatatan proses atau dokumen the process. Kemudian manfaatnya dari FMEA yaitu 1. Hemat biaya karena sistematis, maka penyelesaiannya tertuju pada potensial cause atau penyebab yang potensial, sebuah kegagalan atau kesalahan. Yang kedua, hemat waktu karena lebih tepat pada sasaran. Kegunaannya, kegunaan dari FMEA yaitu 1. Ketika diperlukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum masalah terjadi. Ketika ingin mengetahui atau mendata alat deteksi yang ada jika terjadi kegagalan. Yang ketiga, pemakaian proses baru. Yang keempat, perubahan atau pergantian komponen peralatan, pemindahan komponen atau proses ke arah baru. Untuk pengertian dari FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan atau failure mode. FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Suatu mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan atau kegagalan dalam desain. Kondisi di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan atau perubahan dalam produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk. Sebenarnya ada dua penggunaan FMEA, yaitu pada bidang desain dan pada bidang FMEA proses. Desain untuk membantu menghilangkan kegagalan yang terkait dengan desain. Untuk proses, untuk kegagalan yang disebabkan oleh perubahan dari variabel proses. Tujuannya ya dari FMEA, 1. Mengenal dan memprediksi potensial kegagalan dari produk atau proses yang terdapat terjadi. 2. Memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan pada fungsi dalam sistem yang ada. 3. Menunjukkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses atau subsistem melalui daftar peningkatan proses atau subsistem yang harus diperbaiki. 4. Mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan yang bisa diambil untuk mencegah atau mengurangi kesempatan terjadinya potensi kegagalan atau pengaruh pada sistem. Yang kelima, mendokumentasikan proses secara keseluruhan. Selanjutnya, langkah dasar FMEA. Yang pertama, membangun batasan proses yang dibatasi oleh struktur proses. 2. Membangun proses pemetaan dari FMEA yang mendeskripsikan proses produksi secara lengkap dan alat penghubung tingkat hierarki dalam struktur proses dan ruang lingkup. Yang ketiga, melihat struktur proses pada seluruh tingkat hierarki, di mana masing-masing parameter dirancang didefinisikan. Yang keempat, identifikasi kegagalan potensial pada masing-masing proses. Yang kelima, mempelajari kegagalan dari pengaruhnya. Sebelum menentukan severity, itu ada identifikasi elemen-elemen FMEA proses. Itu dari yang pertama nomor FMEA, yang kedua jenis, 4 yang ketiga penanggung jawab proses, terus disiapkan oleh siapa, seperti itu. Kemudian setelah semuanya dari atas, menentukan severity,
occurrence dan detection, dan RPN. Severity yaitu langkah pertama untuk menganalisa resiko, yaitu menghitung beberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi output proses. Dampak tersebut di ranking mulai dari skala 1 sampai 0. Yang kedua, occurrence adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk, dengan memperkirakan kemungkinan occurrence pada skala 1 sampai 0. Kemudian nilai detection diasosiasikan dalam pengendalian. Deteksi adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan, mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Dari tabel dari severity, untuk rating 1 itu tidak ada, rating 2 sangat minor, rating 3 minor, rating 4 sangat rendah, rating 5 rendah, rating 6 sedang, 7 tinggi, 8 sangat tinggi, 9 berbahaya, dan peringatan yang 10 sangat berbahaya. Berikut untuk penjelasan occurrence. Rating 7 seperti ini, intinya ranking 6 sedang, ranking 3 rendah, ranking 1 rendah, ranking 2 sangat rendah. Untuk tabel penjelasan dari tabel detection, untuk 1 hampir pasti, 2 sangat tinggi, 3 tinggi, 4 agak tinggi, 5 sedang, 6 rendah, 7 sangat rendah, 8 jarang, 9 sangat jarang, 10 hampir tidak pernah. Kemudian setelah menghitung tiga data dari severity, occurrence, dan detection, kemudian menentukan risk priority number atau angka prioritas resiko. Merupakan produk matematis dari keseriusan efek atau severity. Kemungkinan terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan efek atau occurrence, dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi pada pelanggan atau detection. RPN ditunjukkan dengan persamaan dikali semua dari hasil severity, terus occurrence dikali dari detection. Hasilnya RPN. Angka ini digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang serius sebagai petunjuk ke arah tindakan perbaikan. Kemudian selanjutnya analisa sistem pengukuran. Analisa ini untuk mengetahui kemampuan alat ukur yang dipakai untuk mendeteksi terjadinya suatu kegagalan dalam proses. Reliability adalah variasi pengukuran yang dapat pada saat proses penggunaan alat yang sama untuk mengukur dimensi yang sama beberapa kali. Sebelum proto diagram itu ada cause diagram, efek diagram, dan cause diagram. Setelah menentukan diagram-diagram tersebut, ini terakhir itu proto diagram untuk mengidentifikasi penyebab terbesar yang terjadi dapat digunakan proto diagram. Ini digunakan untuk menstratifikasikan data ke dalam kelompok-kelompok dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan bentuknya berupa diagram batang. Pareto berguna untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian atau penyebab masalah yang paling umum. Analisa Pareto didasarkan pada hukum 80/20 yang berarti 80% kerugiannya hanya disebabkan oleh hanya 20% masalah terbesar. Di failure mode efek analisis, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi kegagalan-kegagalannya, kemudian dibuat berapa nilai-nilainya dari severity, occurrence, dan detection, kemudian dibuat RPN-nya, kemudian setelah diurutkannya kemudian diurutkan. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.